Sobat Gatrik, mulai 17 Februari 2023, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki dirjen baru loh. Beliau adalah Bapak Jisman Hutajulu. Minggu lalu, Info Gatrik berkesempatan menemui beliau di sela-sela kesibukannya. Yuk kita simak bagaimana visi dan misi beliau dalam menakodai Ditjen Ketenagalistrikan. Karir saya dimulai sebagai PNS tahun 1993, lalu Kasubdit pertama itu di 2011, kemudian di 2018 saya dipromosikan menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Lalu di 2022 berubah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Sejak tanggal 17 Februari 2023 saya mendapatkan promosi menjadi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Saya mempunyai visi sebagai penggerak di subsektor ketenagalistrikan ini untuk mencapai cita-cita yang ada di dalam undang-undang untuk mendapatkan listrik yang andal, aman, terjangkau, dan rendah emisi. Misinya saya kira kalau untuk mendapatkan andal itu kan perlu pengawasan untuk setiap instalasi kita, dia berfungsi dengan benar. Kemudian untuk mendapatkan harga terjangkau, kami di pemerintah sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ini melakukan monitoring, ya, evaluasi, ya, bagaimana PLN itu bisa melakukan efisiensi baik di dalam menekan biaya-biaya pokok penyediaan, ya, yang ujungnya nanti harga listrik itu bisa terjangkau. Kemudian nanti di dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik ini kita sekarang ini harus lebih mementingkan bagaimana emisinya. Dunia juga sudah menuntut, kita sudah ratifikasi Paris Agreement COP26, COP27 yang menuntut supaya pengembangan pembangkit tenaga listrik itu rendah karbon. Fokus saya ke depannya sebenarnya saya ingin meningkatkan rasio elektrifikasi. Memang sudah betul kita rasio elektrifikasi kita sekarang sudah 99,6%, tapi yang dilayani oleh PLN itu baru 97. Ada sekitar 2% itu oleh pengelolanya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi saya yakin itu tidak kurang pengelolanya kurang bagus, dan mungkin di lapangan mungkin sudah padam, dan saya akan mencoba semua nanti pelayanan listrik ini melalui PLN karena lebih sustain untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu itu tetap diberikan subsidi. Nah, yang kedua sebenarnya saya melihat bahwa di subsektor ketenagalistrikan ini perlu dibina lagi, ya, dievaluasi lagi terkait dengan keselamatan dan keamanan. Listrik itu memang sudah mengarah kepada kebutuhan pokok, tapi ketika listrik itu dimanfaatkan tidak benar, ya ini menjadi bahaya, bisa berbahaya. Nah, ini dia. Nah, perlu evaluasi, ya, pengelolaan listrik itu supaya aman. Kita melihat banyak pasar yang kebakaran, sumbernya katanya melalui korsleting listrik. Kemudian saya melihat memang tiang-tiang PJU, penerangan jalan umum itu, ya, baik di kota, instalasinya sedemikian ruwetnya gitu, ya, dan bahkan kalau kita melintas itu di tiang-tiang itu padahal tiang besi, ya, MCB-nya hanya dililit dengan isolasi biasa. Saya akan bicara dulu nanti komisi teknis yang ada di sini. Memang ada alat ini, ada alat yang bisa mengendalikan, ya, mematikan ketika ada arus bocor di dalam suatu instalasi. Ya, ini penting. Saya akan adakan FGD dulu, Pemda akan saya ajak supaya nanti pasar itu bisa dipasang peralatan yang mengatasi adanya arus bocor yang bisa menyebabkan kebakaran. Memang harganya sekarang tidak mahal lagi. Ketika saya mau menyentuh rumah tangga biasa, ini memang akan gejolak karena memang ada pembiayaan. Tapi kalau untuk pasar dan gedung pemerintah, saya akan mencoba karena ini kan dibiayai oleh
APBN maupun APBD. Tapi kalau untuk pasar ini kita mengetahui kan banyak pedagang di sana yang menggantungkan kehidupannya di dagangannya ketika ada kebakaran karena listrik. Waduh. Jadi ini saya mau berbicara dulu dengan Pemda, kemudian ada komisi teknis di kantor ini supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi kebakaran. Dan yang ketiga tentunya fokus saya supaya harga listrik ini tetap terjangkau. Beberapa tahun ini memang tidak ada kenaikan, kita bisa rasakan, kecuali yang rumah tangga yang sangat mampu ini kan 3.500 PA kemarin kita bisa sesuaikan untuk harga listrik atau tarif listrik yang sebenarnya. Dan yang terakhir memang kita akan mengelola listrik ini mendorong yang energi baru terbarukan ini supaya bisa mendapatkan emisi karbon yang yang rendah. Semangat saja, paling tidak sudah memahami lah ya, banyak pengalaman selama 30 tahun ini, sehingga rasanya dengan leadership yang saya miliki bisa lebih mengatur lagi, mengelola lagi subsektor ini supaya bisa dirasakan ya listrik itu sampai di masyarakat. Dan yang kedua, terjangkau, bukan hanya dapat aksesnya tapi harganya pun bisa terjangkau. Nah, terakhir ini kan ada tuntutan dari global ya, kita harus menyediakan listrik yang ramah lingkungan, yang rendah emisi. Dan ini pun beberapa industri di Indonesia ini, baik yang mau datang ke Indonesia ini, sudah menuntut adanya green energy. Jadi saya sendiri ingin lebih mengelola lagi ya, mengevaluasi lagi, menata lagi ya, apa saja yang perlu kita lakukan ya, yang perlu PLN lakukan di dalam rangka mereka bisa lebih efisien lagi di dalam pengelolaan ketenaga listrikan ini, sehingga ujung-ujungnya nanti andal, aman, dan terjangkau harganya. Hobi itu saya hanya pengen nonton bola aja saya. Ya, tapi ya kalau olahraganya sih ya lari-lari lah di sekitar rumah pagi-pagi, kira-kira gitu.